Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratan mukarramin wal muhtaramin para hadirin jamaah Majlis Ta'lim Assalam yang dimuliakan oleh Allah, al-mukarramun wal muhtaramun para guru, al-mukarram wal muhtaram Ustaz Ridwan, al-mukarram wal muhtaram Ustaz Firman, al-mukarram wal muhtaram Ustaz Aceh, dan segenap para guru-guru yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada Ketua Majelis Bapak Sofyan dan segenap pengurus majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali majelis mulia ini dengan memanjatkan rasa syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Anugerah keimanan dan kemudahan di dalam menjaga iman adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jika bentuk iman ini ditampakkan oleh Allah keagungannya di muka bumi ini, maka tidak ada satu makhluk pun dari manusia yang ada melakukan kekufuran sedikit pun. Justru mereka akan menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun ketika Allah jadikan dunia ini sebagai darul mihan wal fitan, Allah jadikan dunia ini adalah tempat gudangnya cobaan, gudangnya fitnah, yang pada hakikatnya dia sendiri tidak bisa membawa kita untuk menuju kebahagiaan. Karena dunia bagaimana bisa menjadikan kita bahagia, sementara dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai penghalang untuk jalannya manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah berikan manusia akal yang sehat, hati sebagai wadah keimanan, Allah berikan kepada manusia kecerdasan, Allah berikan manusia mata hati yang bisa ia jadikan semua apa yang ada di dunia ini sebagai jalan menuju Allah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, jalan menuju Allah itu jumlahnya sebanyak nafas-nafas makhluk. Begitu banyaknya jalan di dunia menuju Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang mendapatkannya, maka ia akan mudah untuk membawa dunia menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupannya yang penuh kesenangan, tapi banyak manusia yang tertipu. Maka dengan ini semua, anak-anak zaman sekarang hidup mereka tidak lepas dari 3 hal yang mereka cari, mulai dari kecil sampai dewasa. Bahkan itu ditekankan kepada mereka-mereka yang sudah dewasa dan berkeluarga. 3 ini diwariskan kepada anaknya. Ternyata 3 ini hal yang sangat membutakan mata hati mereka. Yang pertama apa? Yang pertama
adalah umumnya orang-orang yang ada pada zaman sekarang yang mereka kejar dan mereka prioritaskan adalah satu ijazah, dan yang kedua adalah pekerjaan, yang ketiga adalah uang. Dan inilah yang tidak kurang dan tidak lebih dari yang ada di dalam diri umumnya manusia, sehingga mereka jika ada di dalam ranah tiga ini, mereka identik, kita katakan sebagai seorang sekuler, ya, seorang sekuler, seorang kapitalis yang hidupnya hanya berada dalam tiga area tersebut. Orang seperti ini dia tidak mungkin mendapatkan apa yang sebenarnya dia harus dapatkan. Bahkan itu adalah sorot, itu adalah fata morgana belaka yang seandainya ada saja pun tidak pernah ada. Apa yang tidak pernah ada? Arti dan maknanya. Arti dan maknanya. Arti dan maknanya ini adalah hal yang penting dari setiap akal manusia yang berusaha untuk memahami sesuatu yang sebenarnya harus berada dalam satu arti dan makna. Karena kalau jika arti dan makna ini kita dapatkan dalam kehidupan kita, maka berarti kita sudah memiliki pemahaman yang benar dalam kehidupan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia? Atiullah wa atiur Rasul, maka dia akan menjadi manusia yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Namun pada kenyataannya manusia ini hanya berada dalam tiga hal dalam pemikiran mereka. Kita akan bersedih ketika kita gagal di dalam memiliki salah satu tiga hal ini. Akan bersedih, bahkan seakan-akan pun kadang kita merasa rendah di hadapan manusia. Bahkan kadang-kadang manusia yang sudah mencapai tiga ini pun akan merendahkan kepada yang lainnya. Ini yang ada dalam zaman anak-anak muda sekarang, sehingga mereka yang sudah berada di pesantren pun mereka lari dari pesantren. Ada yang ada di majlis, lari dari majlis. Ada berada dalam tempat kebaikan, lari demi tiga ya. Mereka rela membuangnya. Ya bi'udinahu bi'arad minad dunya wa sabda Nabi Muhammad, mereka telah menjual agamanya dengan sesuatu yang rendah di dunia ini. Maka mari dalam hal ini kita buka arti dari bulan Muharram yang mulia ini. Di 1446 Hijriah ini kita mengenal dengan Amun Jadid, tahun baru Islam. Bahkan kita kenal dengan Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan memaknai arti hijrah, ya, bahwa apa yang dimaksud dari hijrahnya, ya, sahabat Nabi Muhammad dan hijrahnya kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la hijrah ba'da fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Jadi tidak akan terjadi keutamaan dan kedudukan yang agung itu yang dilakukan oleh para sahabat di saat mereka meninggalkan Mekah, kemudian mereka menuju ke Madinah Munawwarah. Yang ada dua, dan itu diberikan kepada kita semua untuk menjadi orang yang bahagia di dalam memaknai dan mengartikan hijrah. Apa yang pertama adalah niatun. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah jihadun dan jihad. Apa yang dimasukkan hijrah? Secara bahasa hijrah itu meninggalkan. Hijrah itu meninggalkan. Jadi seseorang yang terbiasa di dalam meninggalkan kebaikan menuju pada kebaikan,
yang tadinya baik menuju ke lebih baik dan dia tidak stuck dalam satu kebaikan, berarti orang ini dalam secara psikologis bahwa dia ini akan maju. Namun ketika manusia stuck dalam satu kebaikan, apalagi dalam keburukan, stuck dalam kebaikan saja, ini merupakan lambang kemunduran seseorang. Maka ketika kita duduk dalam melakukan kebaikan dan pernah berhenti untuk meningkatkan kebaikan, karena itu adalah lambang kesuksesan Anda di dalam meraih kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan bukan ending dari segalanya, tidak. Ending dari kebaikan itu adalah keikhlasan. Dan kita akan tahu kita menjadi manusia ikhlas bisa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Jadi manusia selalu dianjurkan untuk menjaga, menguatkan dan bahkan meningkatkan kebaikan yang dilakukan. Nah, itu artinya hijrah. Bahkan sabda Nabi Muhammad SAW memaknai hijrah al-muhajir, man hajar hawa. Ternyata orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan hawa nafsu. Nah, ini Nabi Muhammad lebih mendekatkan arti hijrah dalam konsep perbaikan. Karena ketika orang berada di bulan Muharram, mereka berharap untuk menjadi lebih baik dari tahun yang kemarin. Nah, Nabi Muhammad berikan konsep dengan artinya hijrah adalah orang yang meninggalkan hawa nafsu. Kenapa harus meninggalkan hawa nafsu? Sementara hawa nafsu ada dalam diri kita. Arti meninggalkan hawa nafsu adalah Anda tidurkan hawa nafsu dan Anda kedepankan akal pikiran sehat Anda. Tidurkan hawa nafsu dan Anda bawa akal pikiran sehat Anda. Karena ketika kita tidurkan itu nafsu, kemudian kita bangkitkan akal, kita bangunkan akal sehat, maka akal sehat itu akan membawa pemahaman yang benar. Ketika pemahaman itu yang benar, maka Anda akan dibawa kepada arti dan makna sebenarnya hijrah. Apa yang akan ada? Yang ada seperti saya sampaikan, Anda menjadi manusia yang taat. Tapi ketika manusia buta dari arti, dia akan merekal, merugul, susah diatur. Susah diatur. Saya kasih pendekatan yang sedikit. Saya kasih pendekatan. Ya, saya kasih pendekatan. Secara kebiasaan saja. Ketika Anda memakan sesuatu dan Anda suka dengan sesuatu, ketika saya katakan makanan itu membayangkan Anda, apa yang Anda rasakan? Tentu hati Anda nggak merasa happy dengan ucapan saya. Justru Anda akan menentang saya. Kenapa? Karena Anda tidak paham dengan sesuatu itu. Seandainya Anda paham dengan sesuatu yang saya tunjukkan, maka Anda akan berterima kasih pada saya dan Anda akan tinggalkan itu. Nah, manusia merubul, manusia susah diatur karena dia buta tentang pemahaman yang benar. Nah, pemahaman yang benar ini kita berangkat dari hijrah. Tidurkan hawa nafsu, bangunkan akal pikiran Anda. Tidurkan hawa nafsu, bangunkan akal pikiran Anda. Maka ketika Anda bisa gunakan akal pikiran Anda, maka apa yang akan Anda pikirkan? Yang Anda pikirkan adalah itu, dari mana saya? Siapa saya? Dari mana saya? Akan kemana saya? Itu yang pertama. Dari mana kita? Siapa kita? Sudah jelas, kita adalah hamba Allah. Dari mana saya? Dan akan mana saya? Ketika Anda mengatakan dari mana saya dan akan kemana saya dan siapa saya, ketika Anda mengatakan siapa saya, maka akan melanjut Anda bertanya apa yang saya lakukan. Bisa saya mengetahui siapa saya, akan kemana saya, dan siapa saya, maka akan terjawab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jelas, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jelas. Udah. Berarti dalam hidup ini pemahaman yang pertama yang kita harus dapatkan adalah pahami bahwa Anda ini sebenarnya hamba Allah yang punya tugas berat. Apa? Ibadah. Berarti langkah pertama untuk melakukan perbaikan dalam hidup adalah jagalah spiritual Anda.
spiritual Anda, tingkatkanlah spiritual Anda. Satu, tingkatkan. Hanya itu. Karena tugas utama itu. Jadi dalam itu ada kita prioritaskan. Hidup ini ada kita prioritaskan, hidup ini ada yang kita kurangi, hidup ini harus kita pilih. Apa yang Anda prioritaskan di hidup dunia ini? Ayo jawab. Apa yang Anda pilih di hidup dunia ini? Dan apa yang Anda kurangi hidup di dunia ini? Kita harus jawab. Selama kita tidak bisa menjawab tiga hal ini dan belum bisa membedakan, Anda terpuruk. Dalam semua hal kita akan terpuruk. Dalam pekerjaan kita, kerjaan kita terpuruk. Dalam habit kita terpuruk. Kebiasaan kita, budaya kita, sosial kita terpuruk semua. Karena Anda tidak bisa menjawab. Apa yang Anda harus prioritaskan? Kalau kita hidup dunia ini, kita sudah jawab, saya akan prioritaskan untuk ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan, ibadah arahannya, saya terima. Kalau tidak terarah dengan ibadah, menguatkan ibadah, meningkatkan ibadah, saya tolak gitu. Beres. Langkah pertama. Nah, ibadah itu luas. Ibadah itu luas. Apapun yang Anda lakukan bisa jadikan ibadah. Benar? Bisa semua. Maka kalau ketika Anda ingin mengetahui, oh berarti semua bisa jadi ibadah, iya, bisa jadi ibadah. Maka perlunya ada yang namanya Anda tingkatkan tingkat intelektualitas Anda, keilmuan Anda. Anda harus memiliki satu sikap ketika Anda ingin melakukan perbaikan melalui peribadatan Anda, ibadah Anda, berarti harus rajin untuk duduk di majelis. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana saya bisa meningkatkan spiritual saya. Maka dengan intelektualitas Anda, dengan spiritual Anda pegang dalam hidup ini sebagai prioritas utama. Dan di Al-Quran pun begitu berbicara terangkatnya kita di dunia, suksesnya kita di dunia itu kan nggak lepas dari iman dan kedua ilmu. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jelas Allah akan angkat orang yang beriman, Allah angkat yang berilmu. Ini prioritas. Iman adalah spiritual Anda, ilmu adalah intelektual Anda. Jika Anda hidup dengan dua ini, jadi terangkat. Tapi manusia kenyataannya tidak. Manusia mengedepankan apa? Sekuler. Yang ada adalah keuntungan. Ternyata di dunia ini yang sangat untung dan beruntung menurut pandangan kasat mata kita, dia yang punya ijazah, dia yang punya pekerjaan, dia yang punya uang. Bohong. Itu hanya menopang, bukan yang menentukan. Maka simpel untuk mendapatkan kebahagiaan, maka perlunya ada hijrah. Perlu adanya hijrah. Namun ingat, kenapa manusia kok gagal gitu ketika melakukan hijrah gitu? Yang tadinya enggak duduk di majlis, sekarang duduk di majlis, dia tinggalkan penongkrong. Tapi hanya beberapa bulan kesononya masih nongkrong terus. Benar? Kan yang ada kita gitu ya, susah ya. Benar nggak? Ya susah ya. Ini penyakit umum loh. Ini penyakit umum, setiap ranah orang itu mengalami begitu. Antum, anak semua sama. Cuman kan kita perlu bahas ini ada apa gitu. Kita semua berangan menjadi baik, kita berangan pengen jadi sukses, kita berangan pengen A, B, C, D kita sebutin. Tapi kok kenapa ya? Saya sudah hijrah, sudah berhijrah, tapi kok masih kembali ke habit saya yang jelek. Kenapa ya? Oh iya, karena manusia berubah nggak cukup dengan hijrah. Makanya dalam Al-Quran tiga kalimat yang ditekankan dalam Al-Quran, dan mereka ada termasuk orang yang berharap keridhaan rahmat Allah, kasih sayang Allah.
Siapakah mereka? Kembali kepada ayat. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, ya. Sungguhnya orang yang beriman satu dan orang yang hijrah. Kenapa orang yang beriman yang enggak menyebutkan sungguhnya orang yang beriman yang hijrah? Tapi Allah bilang sungguhnya orang yang beriman dan orang yang hijrah. Ini memakai kalimat bantu. Artinya ketika seseorang menjadi beriman, kemudian iman itu kuat, ada yang membimbingnya, ada yang menopangnya, ada yang membantunya. Makanya Allah pakai kalimat bantu. Dan orang yang hijrah harus ada, harus dibantu. Jadi katakan begini, sesungguhnya orang yang beriman yang memiliki imannya kuat, maksudnya dalam tafsir. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan orang-orang yang tidak ragu. Jadi yang dimaksudkan firman Allah ini, sesungguhnya orang yang beriman yang kuat imannya, berarti iman yang diisi kekuatan. Apa kekuatannya? Kekuatan keinginan untuk ibadah spiritual. Anda mulai dari mana lakukan spiritual Anda? Sholat 5 waktu. Udah dulu itulah. Isi gelas kita itu dengan sholat aja dulu. Karena isian banyak isian. Hati itu gelas, Anda harus isi. Dalam gelas itu atau dalam wadah itu ada kotak-kotak, kotak khusus sholat, kotak untuk puasa isi. Nah sekarang sementara ini adalah lakukan sholat Anda yang benar. Maka hijrah yang pertama dari spiritual Anda, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ngerti apa ngerti? Ngerti apa ngerti? Mau berubah apa enggak? Mau sukses apa enggak? Mau enggak? Anda tidak akan tahu nasib Anda ke depan, tidak yang Anda harus ada hijrah, itu aja. Anda tidak akan bisa mendapatkan nasib Anda ke depan karena Allah merahasiakan. Yang ada adalah Anda harus yakin dan hijrah. Karena itu rahasia Allah dan itu cobaan buat kita bahwa Allah mensembunyikan hal ini. Allah sembunyikan dan kita tidak pernah tahu itu kita ke depannya endingnya bagaimana. Tapi Allah hanya berikan tanda dalam Al-Quran, nih contohnya, nih orangnya, nih ceritanya jelas di Al-Quran. Pak, jadi orang-orang yang beriman berarti dalam hatinya memiliki keyakinan yang sangat kuat. Berarti bagaimana Pak Ustaz mengisi keyakinan kuat? Pakai isi kotak Anda satu sholat. Dan adzan sholat, ya jangan adzan atau tidur lagi. Subuhnya jam 6 mau isyraq, isyraq 5 menit sholat subuh. Di saat orang punya sholat duha, paham betul Pak? Sholat subuh. Makanya ada satu pertanyaan tadi, Pak Ustaz, saya minta supaya rezeki saya lancar. Saya tanya, Anda mencari apa sih? Yang mencari kebahagiaan dengan dimudahkan rezeki saya, Pak Ustaz. Oke, mau cari yang besar dulu, yang kecil pasti dapat. Ini bagaimana Pak Ustaz nyarinya ya, mensolat. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dunia dan isinya. Maka raihlah rezeki pertama itu, Anda bisa sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bisa enggak? Anda mencari rezeki yang besar. Ada pada rezeki yang besar itu apa sih? Sudah ada di mata Anda. Apa? Ketika Anda sholat subuh 2 rakaat, ya, sebelum Anda sholat subuh, Anda sholat fajar. Berarti sebelum Anda keluar dari rumah Anda jam 7 pagi, Anda sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Anda cari. Loh, kenapa sih Anda cari yang sana, yang ada di mata Anda tidak lain? Kan satu ketololan. Ini satu kedunguan seseorang. Tahu dungu? Tahu nggak dungu? Dungu itu ngerti tapi susah diatur.
Tudung. Benar. Anda ingin mendapatkan kesuksesan di dunia, apa yang Anda inginkan? Hal-hal apa yang Anda minta? Usaha, pekerjaan yang duitnya banyak, semua juga pengen nggak? Sebanyak apa yang Anda inginkan? 1 karung, 2 karung? Saya tanya, di sana ada sesuatu yang lebih besar dibanding dunia dan isinya, dan Anda bisa raih dengan mudah sholat 2 rakaat. Maka jika kita ambil ini bagian buat kita, maka dengan sendirinya Allah akan berikan kepada Anda sedikit aja dari dunia. Itu pun Anda gak habis-habis 7 turunan. Nih, itu Anda. Belum seberapa dengan Anda dapatkan di saat Anda sholat subuh, sholat fajar. Anda tidak adil ketika Anda ingin mendapat yang lebih besar, ternyata Anda kejar yang kecil. Padahal dikejar sebenarnya sholat subuh, sholat fajar sebelum sholat subuh. Maka Anda akan adil kalau Anda ingin mencari rezeki besar, yang lebih besar Anda raih dulu itu di mata Anda. Bisa nggak? Maka isi kotak itu dengan sholat 5 waktu yang benar. Bisa? Bisa nggak? Musola assalam ada di depan kita, silakan sholat. Adzan, ramaikan, makmurkan musola. Ya, anak-anak syabab, anak-anak muda ngumpul di musola, sholat maghrib berjamaah. Anda keluar dari rumah Anda menuju apa? Musola. Apa yang Anda doa? Apa? Allahumma bihaqqi sa'ili ilaik wa bihaqqi raghibin. Ya Allah, dengan berhaknya orang meminta padamu ya Allah. Kita tawassul di situ. Lagi keluar rumah kita tawassul. Tawassulnya dari Nabi langsung. Wa bihaqqi man syahada, dengan haknya berjalannya aku menuju masjid. Jadi ini punya hak. Maka ketika kita berdua dengan hak-hak mereka, Allah berikan hak mereka dengan Allah ijabahkan doa kita. Ajib apa enggak ini? Anda keluar lagi udah pakai tawassul. Fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala ri'an wala sum'atan bal kharajtu ittikhaz saqati wa ibtidaa mardati fas'aluka, minta ya Allah, aku minta padamu kau selamatkan aku dari api neraka dan masukkan aku ke surga. Pagi hari kau sudah minta, maka ketika kau mencari pagi hari, Allah berikan rezeki yang halal yang bisa menyelamatkan Anda dari api neraka dan masuk ke surga. Syukur. Yakinin, Anda cukup yakin dulu dah bahwa ini benar adanya. Innal ladzina amanu, baru nah ketika udah yakin, baru Anda cari sesuatu yang bisa membantu keyakinan Anda. Apa? Hijrah. Tinggalkan itu habit-habit nggak benar, tinggalkan. Dan mulai sekarang udah jangan banyak macam-macam sekarang, memang fokus kepada peningkatan atau mulai kepada kebahagiaan yang saya sebutkan tadi. Baik, dari hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, ternyata belum selesai, 3 poin lagi nih. Poin ketiga apa? Wajahadu, harus ada apa? Usaha keras. Ente ketika habitnya kita rubah nih, ya kan? Itu butuh waktu kapan? Kalau ada secara sistematik gitu ya, itu butuh 21 hari Anda berusaha untuk merubah habit Anda. Coba habit Anda selama 21 hari, paksa tuh. Nggak noleh kanan, nggak noleh kiri. Rubah hidup Anda menjadi 21 hari. Itu sudah akan ada tanda bahwa Anda akan baik. Ketika Anda menikah ke 40 hari, itu sudah baik. Ketika berada di 60 hari, Anda sempurna menjadi baik. Anjir apa enggak? Itu fitrah loh. Itu fitrah manusia. Perubahan tanda manusia itu di 21 hari. Jadi kalau baru seminggu mah belum. Tahajud seminggu udah kayak wali modelnya, perasaan gitu, masya Allah, khusyuannya belum. Aduh ada khudu, waduh belum. Kita kalau pengen jadi orang soleh, masuk kebiasaan orang soleh dulu sebelum jadi orang soleh. Kalau kita pengen sukses, jangan jadi sukses dulu, tapi hidup
menuju kepada kebiasaan orang soleh. Itu bagaimana? Orang sukses bagaimana sih? Orang sukses bagaimana? Jadi bagaimana menjadi orang sukses? Menjadi kebiasaan atau ikut kebiasaan orang suksesnya nggak kuat. Orang sukses itu sebelum subuh udah bangun, mereka sholat minta pada Allah, mereka bertafakur dan mereka bersentuh training ke depan di pagi hari. Apa yang saya lakukan? Itu orang disangka disangka mereka itu tidur lelap sampai subuh, habis dua nggak sholat subuh. Tidak, orang sukses itu baik kafirnya atau muslimnya sebelum subuh mata mereka sudah terjaga. Berarti ngapain? Jangan mimpi, jangan. Itu jangan mimpi, jangan menghayal. Jadi kalau menjadi orang sukses, hidup dulu kebiasaan orang sukses itu bagaimana? Dia punya usaha keras di dalam apa? Di dalam merubah kehidupannya. Itu namanya jihadul, kata Rasulullah. Di saat Anda niat punya, perlu ada jihad. Apa jihad? Jihad adalah Anda berjuang semaksimal mungkin dengan Anda korbankan waktu Anda, korbankan semua untuk mencapai kebahagiaan. Mimpi Anda, jangan reha-reha, itu dia. Jangan. Gak akan ada orang sukses itu merasa rahat di dunia, nongkrong, ngopi, rokok, tawa-tawa. Bangunkan akal Anda, tidurkan hawa nafsu Anda. Karena orang yang hijrah adalah dia tidurkan hawa nafsu. Maka ketika hawa nafsu ditidurkan, stuck tuh nafsu tuh, gak bergerak deh. Ikat itu, dorongan pengen main gak ada, dorongan pengen hura-hura gak ada, dorongan pengen didugem gak ada, stuck. Tidur itu dia tidur. Baru akal pikiran, gunakan pemahaman yang benar, Anda bisa. Tapi saat Anda berusaha untuk mencari pemahaman masih kita hawa nafsu, justru hawa nafsu itu yang meracuni otak Anda. Jangan berharap Anda sukses dengan tahajud Anda, dengan sholat Anda, sementara permainan hawa nafsu masih berlangsung dalam kehidupan Anda. Bullshit semuanya berhasil. Paham atau paham? Mengerti atau mengerti? Ya, ini pahami dan diulangi. Anda bisa di YouTube ya. Di YouTube atau mana? Di Facebook? YouTube. Di YouTube Anda bisa belajar ini dan Anda bisa catat. Ucapan saya bisa catat. Anda ingin sukses, silakan. Tapi sukses Islami. Kita awali tadi, otak Anda sudah teracuni dengan ijazah. Otak Anda sudah teracuni dengan pekerjaan. Otak Anda sudah diracuni dengan uang itu. Racun-racun itu buang dulu. Orang kalau pengen sehat harus ada toksin gitu loh. Ya, orang kalau pengen sehat itu harus ada toksin, harus dihilangkan. Racun dihilangkan dulu, baru Anda akan ada tenaga untuk baik. Sekarang orang sakit, bagaimana bisa sembuh? Sakit mulu. Bagaimana sembuh? Karena racunnya masih ada. Hilangkan racun, imun akan bisa jalan. Bagaimana imun bisa jalan? Racun masih ada. Apalagi regeneratifnya, mimpi itu dia. Regeneratif ini sel dalam diri kita ini bisa diperbaiki, semangat bisa diperbaiki, gerak bisa diperbaiki. Cuma harus punya imun, punya tenaga, energi, semangat. Cuma selama Anda teracuni dengan 3 hal, bagaimana bisa jadi sukses? Hilangkan racun itu. Paling Anda sembuh, besok sakit lagi. Betul. Kenapa ada orang lemes mulu kan? Ada orang sakit mulu. Pak Ustaz, kok saya lemes mulu ya? Padahal sudah minum vitamin. Sering yang datang itu lemes mulu. Ya. Jadi kalau datang ke rumah itu berobat pasti bilang, Pak Ustaz, kok semangat nggak ada, lemes nggak ada, sesudah berusaha ke dokter A, dokter B, sesudah berusaha, kok masih belum Pak Ustaz. Dapat dokter saya datangi, kok badan saya masih begini saja. Oke, kembali kepada habit ini. Habitnya apa sih? Kebiasaannya apa sehari-hari? Saya pengen tahu. Ternyata kebiasaannya jorok. Kebiasaannya jorok. Artinya hidupnya nggak teratur. Itu saya katakan jorok. Itu yang merusak.
Anda silakan melakukan seperti itu, tapi ada konsekuensinya, ada tanggung jawab. Misalnya contoh begini, paham ya? Anda senang begadang? Senang begadang? Senang ya? Saya juga dulu ya, sampai sekarang saya begadang terus, tapi ada konsekuensinya. Ketika saya begadang, itu ada tanggung jawab buat saya. Buat saya harus mengisi bensin saya dengan vitamin D, ya, vitamin D. Saya masukin itu 10 kapsul. Satu kapsul itu 1000 UI apa UI? UI ya, UI 1000 UI. Jadi ketika saya begadang, saya harus minum vitamin D 10 kapsul. Satu kapsul 1000 berarti 10.000. Kenapa bisa begitu? Karena ketika saya begadang, tanpa disadari unsur mesin vitamin D ini rusak, diambil terus. Pantas Anda lemes, pantas kaki Anda sakit. Kenapa? Karena vitamin D itu habis dengan begadang Anda. Jadi bisa dipertanggungjawabkan semua. Silakan Anda merokok, merokok enggak? Saya juga merokok. Tapi ketika saya bangun tidur, saya harus hilangkan racunnya rokok. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Pertama, saya minum air hangat yang banyak. Yang kedua, saya harus minum yang asam-asam, bukan teh kucing. Tapi jeruk nipis saya minum air hangat, saya langsung minum. Tidak lama nanti saya kesaput tuh racun semuanya, dibuang dengan urin dan kotoran. Harus seperti itu, silakan. Tapi apa tanggung jawab Anda untuk diri Anda sendiri? Sama. Kita hidupnya happy, pengen seperti orang lain, baik, nggak ketat lah, nggak terlalu ketat kita hidup. Tapi harus bertanggung jawaban untuk diri Anda, karena Anda harus toleransi dengan diri Anda. Paham Pak? Kadang-kadang kalau nggak mau diganggu, udah ajib begini Pak Ustaz. Nah kalau main ajib pengen ente bahagia, kapan bahagianya? Silakan, yuk kita ajib, yuk kita duduk, yuk kita main, yuk kita A, B, C, silakan. Tapi pertanggungjawaban dari apa yang Anda lakukan itu apa? Itu aja beres kan? Beres nggak? Enak kan? Enak. Anda nggak tidur, tadi malam Anda nggak tidur, Anda bayar tidur Anda pagi. Kalau memang 9 jam, ya tidur 9 jam. Kalau jatah Anda 8 jam, ya tidur 8 jam. Anda harus bayar. Karena apa? Seluruh anggota badan Anda itu nuntut untuk tidur 8 jam. Tapi ternyata Anda masih 3 jam. Apa yang terjadi? Anda sakit. Paham atau apa? Jadi ini jihad. Maka orang yang beriman, orang yang berhijrah, kemudian orang yang melakukan semaksimal mungkin, kata Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka orang-orang yang berharap cintanya Allah. Ente berharap Allah sayang? Berharap enggak? Berharap enggak? Ketika kita mengabdi dan beribadah kepada Allah, yang Allah berikan kita dua, rahmatnya, keutamaannya. Ente berharap rahmat Allah? Kalau memang ente berharap rahmat Allah, maka jalani 3 hal ini: imanun wa hijratun wa jihadun. Tak ingat Allah berfirman, wallahu ghafurur rahim. 2 kalimat asmaullah, Ghafur, Rahim. Artinya apa? Yang namanya kita pasti dasarnya manusia lemah loh. Jadi kalau ada kekurangan itu udah wajar. Kalau ada sifat malas, ya wajar. Kalau ada bosan, ya wajar. Karena kita sih manusia lemah. Anda jangan putus asa. Anda jangan percuma. Enggak. Wah enggak. Kita ini manusia lemah, jadi enggak akan bisa untuk menjadi sempurna. Maka Allah barengin. Ada rahmat, ada ghafur. Artinya Anda salah, Allah ampunin. Anda lalai, Allah ampunin. Tapi tetap rahmat itu ada di mata Anda selama Anda minta ampun kepada Allah dari kelalaian, kesalahan, kekhilafan yang Anda lakukan. Beres kan? Tinggal endingnya kapan? Lihat aja nanti endingnya. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, rajin malas, rajin malas, rajin jangan malas, 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 malas. Ya ampun,
pagi, malam Kamis. Malesnya 3 hari aja. Nanti ketemu Kamis rajin. Paham apa enggak? Ya, jangan lama. Kenapa? Jangan susah. Wallahu ghafurun. Nah, yang terakhir intelektual, spiritual yang terapikan. Yang kedua rasa empati. Apa? Kita bisa merasakan rasa dan pemikiran yang lain, dan rasa pemikiran kita yang sebenarnya. Itu punya empati nggak merasa ini? Coba lihat ya. Itu punya saya sama diri ente. Coba lihat, ente lihat anak yatim. Ente lihat anak yatim coba. Jangan maknya. Ya. Jangan anaknya. Ente lihat di sini. Ente akan meneteskan air mata. Ente akan meneteskan air mata. Ente lihat orang lemah, orang miskin, orang fakir. Ente akan meneteskan air mata. Kalau ente melihat bagaimana nasibnya anak yatim, pernah nggak ente nangis dengan diri ente sendiri seperti itu melihat anak yatim, bahwa anggota badan ente perlu dikasihkan. Lihat, ente gak sadar anak ente soal ente ajak maksiat, dia fakir loh. Ente gak sayang sama dia. Lihat loh badan ente gak kasih dengan badan ente gak kasih dengan mata ente. Coba rasakan, kalau memang jujur kita sayang sama anak yatim, maka kita akan merasakan sayang kita kepada anggota badan kita. Berikan sayang itu lebih awal anggota badan Anda sebelum Anda berikan rasa sayang kepada orang lain. Tapi Anda akan buta ketika rasa sayang itu Anda berikan kepada orang lain, namun tidak Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Anda selama menjadi manusia yang buta. Nah, makanya Nabi itu mengajak kita untuk rahmah, bukan rahmah kepada yang lain aja. Yang kita dahulukan adalah rahmah kepada diri kita, rahmah kepada istri kita, rahmah kepada keluarga kita, rahmah kepada orang tua kita, rahmah kepada keluarga kita, baru rahmah kepada yang lain. Yang pertama ku anfusaku, rahmah pada diri kita. Mudah-mudahan, amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari 3 kali ini ya, spiritual, kemudian intelektual ya, kemudian empati Anda dalam kepada yang lain ya, ini harus ada rubah ke lebih baik dengan cara pegang iman, pegang hijrah, pegang dia. Selamat sukses. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai orang lagi ini nggak sukses. Ya, ini masih muda, mumpung ada yang lahir, mumpung kita didampingi para guru-guru, ayo sama-sama. Antum pas saya itu khairat, jangan tangap lomo, jadi orang bego nanti. Ujungnya orang gila. Nanti apa nanti? Ya, tangkrang tongkrong, nanti botol jadi pegangan. Ilmu jadi pegangan, bukan botol dipegang. Paham atau paham? Nanti apa nanti? Jangan obat itu jadi obat, jangan. Kalau mau mabuk sama Allah, kalau mau mabuk sama Nabi Muhammad. Ada lagi ini mabuk karena perempuan. Apa lu jangan buat disakiti sama perempuan belajar. Cemen orang rajin nih, dengerin ya, orang rajin frustasi karena perempuan cemen. Ini orang rajin, dengerin nih, bukan ngajarin. Dapat satu pengen 2. Benar apa benar? Benar apa benar enggak? Nih orang rajin, gara-gara perempuan 1 kuning cakep. Kalau ente dapat perempuan yang urban atroba, nggak apa-apa ya. Kalau urban atroba, wakason dihafal kan gitu ya. Kalau wanita cakep, cantik, kaya, ini ditinggalin ente nangis boleh. Karena ada satu sisi yang kita pegang, entah cantiknya, entah duitnya. Tapi ini perempuan jelek, susah ditinggalin, nangis, cemen. Ada yang menurut gitu orang lagi. Kayaknya perlu dites DNA. Jadi kan. Hah?
Orang terakhir kalau mau begitu tes DNA tuh, ya kan? Paham? Jadi jadilah orang Bu, jangan pernah terhalang dengan wanita. Wanita itu hanya penghibur, bukan hiburan. Paham apa enggak? Kalau hiburan itu sela-sela hidup gak apa-apa. Yang namanya anak muda, ya maklum lah, susah, dilari udah bisa. Ya, tapi jadikan itu sebagai hanya biasa. Ini kan banyak megang motor, berantem, gak ada perempuan. Bang, berteman bang ya, tapi cemburu jalan. Ngomong begitu ada. Berteman cemburu jalan. Jadi jangan, ya, jaga kampung kita. Jangan ada botol-botol yang berserakan, buang-buangin. Jangan ada yang ngutang-ngutang pinjol. Ya, hati-hati ya. Jangan, udah sabar. Allah akan berubah selama kita mau berubah. Jadi jangan pernah kita melakukan hal yang tidak baik. Maka kita doa sama-sama, mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita diperbaiki kehidupan kita, insya Allah.